Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga. Dan nama saya Muhammad Furqon Ibadur Rahman. Kami dari kelas 12 TKJ 2 akan mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi VoIP. Ada beberapa bahan yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi VoIP. Yang pertama kita membutuhkan aplikasi VirtualBox. Lalu yang kedua kita juga membutuhkan Zoiper. Yang ketiga kita juga membutuhkan ISO dari Trixbox-nya. Dan yang terakhir kita membutuhkan browser seperti Chrome ataupun Mozilla. Lalu langkah pertama adalah kita membuka VirtualBox-nya dan klik New. Lalu kita beri nama. Setelah itu ubah tipenya menjadi Linux dan versionnya menjadi Red Hat. Setelah itu klik Next. Lalu pergi ke Settings, ke menu Network, dan attach to-nya diubah menjadi Bridge Adapter dan klik OK. Setelah itu kita start. Lalu masukkan ISO dari Trixbox-nya, klik start. Tunggu beberapa saat sampai muncul ke tampilan awal Trixbox, lalu press enter. Setelah sampai di tampilan ini, kita klik US. Lalu setelah itu di pilihan time zone kita cari Asia/Jakarta. Lalu klik OK. Lalu masukkan password dan kami sarankan passwordnya tidak yang terlalu rumit agar mudah diingat. Setelah itu klik OK dan tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah kembali ke tampilan awal seperti ini, kita klik device, optical drive, lalu masukkan Trixbox-nya sekali lagi, lalu kita pergi ke machine dan restart. Lalu pilih Trixbox base. Tunggu beberapa saat. Setelah loadingnya selesai, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Untuk Trixbox loginnya kita masukkan root, dan untuk passwordnya kita masukkan sesuai yang tadi kita sudah buat. Setelah itu masukkan kode system street config dan street network, lalu klik enter. Setelah itu klik edit device, pilih yang atas, dan untuk di sini kita pergi dulu ke taskbar bawah. Ke taskbar bawah, lalu pilih open network and internet settings, lalu change adapter option, lalu klik 2 kali pada Ethernet, klik details. Dan hal yang di sini harus diperhatikan adalah IP versi 4 address-nya, lalu IP versi 4 subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Dan satu lagi, untuk IP versi 4 address-nya, di angka terakhir kita harus menambahkan 1. Jadi di sini saya memakai 192, 168, 153 dan 104. Di VirtualBox nanti kita akan menggunakan 105. Setelah itu kita kembali lagi ke VirtualBox-nya, lalu masukkan IP static IP netmask dan default gateway-nya sesuai yang tertera tadi. 153 Setelah itu kita klik OK. Lalu klik save dan save and quit. Lalu di sini kita restart dengan command /etc/initd/ /network spasi restart, lalu klik enter. Udah ya, langsung Trixbox. di config dulu.
Untuk melihat apakah kita sudah berhasil masukkan datanya, kita masukkan command if config. Dan setelah dipastikan benar, kita bisa langsung pergi ke browser. Lalu masukkan IP address yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu pergi ke pojok kanan atas dan klik switch untuk masuk ke admin mode. Lalu pergi ke PBX settings, lalu pergi ke extensions, add extension, lalu generic zip device submit. Lalu ini kita beri nama bebas, angka bebas. Jadi alias, zip alias. Statusnya kita enablekan. Lalu voicemail passwordnya juga kita kasih, terserah kita. Lalu PMX locatornya kita enable, lalu di checklist ini, lalu submit. Di sini saya akan mencontohkan dua device. Jadi saya akan membuat satu lagi. Submit lagi. Setelah selesai, jangan lupa kita apply configuration change. Lalu continue with reload. Kita ke aplikasi Zoiper yang sudah kita install sebelumnya. Lalu masukkan IP-nya tadi yang dimasukkan ke VirtualBox. Lalu di sini di zip UDP akan terdeteksi phone. Lalu next. Kita masuk ke aplikasi yang ada di HP, di handphone kita. Nama aplikasinya sama, Zoiper. Kita bisa mendownloadnya dengan gratis di Google Play, ada Zoiper untuk Android. Oh ya, tadi VoIP ini hanya bisa dilakukan dengan syarat berada di jaringan yang sama. Jadi device di PC dan HP-nya itu harus berada di jaringan yang sama agar VoIP-nya dapat bekerja dengan baik. Lalu di sini kita bisa langsung saja menghubungi dari HP ke PC ataupun sebaliknya. Dan saya sudah mencoba untuk menghubungi dari HP ke PC dan sudah ada tampilan dari panggilan dari HP dan ini tandanya sudah berhasil. Tes. Ya, ada suaranya. Setelah itu kita coba dari PC ke HP. Dan di HP pun sudah muncul. Tidak kelihatan tapi sudah muncul sebenarnya. Dengan demikian mungkin kami akhiri demonstrasinya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.